Shalom, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jemaat Betani Jakarta, jemaat Betani Sunter, dan jemaat Betani Channel dan seluruh umat Tuhan di seluruh dunia. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini dan kita akan meminta pertolongan Tuhan dengan berdoa kepada Tuhan sehingga kita dapat mengerti, memahami, bahkan kita dapat mengerjakan dalam pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh indah pengorbanan-Mu kepada kami, dan yang terindah ketika kami diampuni oleh Engkau atas segala keberdosaan kami. Sungguh kami orang yang berbahagia ketika kami tahu kami diampuni, dan orang yang berbahagia adalah orang yang diampuni oleh Engkau. Oleh karena itu kami mau belajar tentang pengampunan pada hari ini. Tuhan, rahmati dengan pimpinan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti, memahami, bahkan kami dapat mengerjakan di dalam pertolongan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarnya. Urapi hamba-Mu dengan segala kelemahan hamba. Hanya Tuhanlah yang menolongku, dan firman itu biarlah adalah dari Engkau sendiri. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita akan membahas tema yang mudah diucapkan tetapi sulit dikerjakan, atau saya berani katakan sangat sulit dikerjakan. Dan banyak orang Kristen gagal di dalam mengerjakan ini. Apa itu? Yaitu kita belajar hari ini bagaimana cara melepaskan pengampunan. Cara melepaskan pengampunan. Oh, gampang sekali. Pengampunan. Memaafkan, oh gampang sekali Pak. Tapi kita akan belajar hari ini betapa sulitnya mengerjakan pengampunan, melakukan pengampunan, memaafkan orang lain. Itu sulit. Dan kita mau belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Dan saya akan bacakan dengan judul perikop perumpamaan tentang pengampunan. Lembaga Alkitab Indonesia dalam Alkitab Indonesia memberi judul perikop itu perumpamaan tentang pengampunan. Saya bacakan firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Ayat 22, Yesus berkata kepada, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawan itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, sabarlah dulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawan itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Bapak Ibu jemaat dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini cerita yang menarik karena Tuhan seringkali memakai perumpamaan supaya mudah ditangkap
Dan jika kita tidak bisa menangkap, maka kita menjadi orang yang sangat bebal. Karena perumpamaan ini adalah perumpamaan yang sangat mudah dipahami. Cerita tentang pengampunan adalah cerita yang memang sangat mudah kita ucapkan, tetapi sulit kita kerjakan. Bahkan dalam cerita ini, Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, karena sebelumnya Tuhan Yesus juga bicara tentang bagaimana menasihati orang yang bersalah. Jangan langsung kamu marah, jangan langsung kamu menghukum dia, jangan langsung kamu mempermalukan dia, tegur dia 4 mata, dan kemudian katakan tentang yang baik, kebenaran itu dengan baik, tanpa maksud menyakiti, tanpa maksud menghancurkan, tanpa maksud menghina dia, tanpa maksud membuang dia. Katakan dengan baik kesalahan orang itu. Dan kalau orang itu mau berubah, mau ditegur, maka dia kembali kepada jalan yang benar. Tapi kalau tidak, panggil lagi orang lain, 1-2 orang lagi, supaya pembicaraan itu menjadi baik dan menjadi saksi. Dan ada saksi-saksi di sana. Dan ketika dia pun mau menerima teguran itu, maka dia akan kembali ke jalan yang benar. Dan kita patut mengampuni dia. Nah, kemudian Yesus melanjutkan itu, cerita itu ketika dia sampai di akhir dari tentang tadi cara menegur orang, Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, berapa kali kami harus mengampuni orang yang bersalah kepadaku? Apakah sekian kali? Katanya gitu kan. Tadi kita udah baca itu dengan baik-baik di ayat 21. Sampai 7 kali, katanya gitu. Yesus menjawab bukan. Yang benar adalah 70 kali 7. Nah, ini menjadi topik yang menarik. Ada yang mengatakan, tafsirannya harafiah mengatakan, oh kalau begitu, orang kalau bersalah kepada kita ada batasnya, yaitu 7 kali 70 atau 70 kali 7. Artinya 490 kali. Maka kalau dia udah 490 kali melakukan kesalahan kepada kita, wah berarti kita sudah punya batas untuk tidak lagi mengampuni dia, begitu. Tapi memang 490 kali orang melakukan kesalahan kepada kita juga batas yang sangat luar biasa susahnya. Karena 1 kali, 2 kali, 3 kali orang saja kita sudah tidak bisa mengampuni orang itu. Biasanya kita selalu pakai batas, awas ya, sampai 3 kali kamu bersalah kepada saya, sampai 3 kali kamu menyakiti saya, sampai mati, aku tidak akan mengampuni kamu. Ingat baik-baik, sampai aku dikubur, aku tidak akan mau mengampuni kamu. Biasanya batas orang 3 kali. 1 kali, awas ya, 2 kali, ingat nih, kalau 3 kali kamu tidak mau menyakiti saya kembali, maka saya tidak akan mengampuni kamu sampai saya mati. Wah, kali ini Petrus lebih sedikit panjang. 7 kali Tuhan, aku mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Yesus memberi range yang lebih panjang lagi, yang lebih lebar lagi. 70 kali 7. Yang tadi saya katakan tafsiran pertama, berarti batasnya 490 kali. Maka kita sudah bisa menyakiti orang, kita bisa membalas perlakuan yang menyakitkan dari orang lain. Tapi tafsiran yang lebih baik adalah tafsiran yang kedua. 7 kata yang sempurna. 70 juga angka yang sempurna. Jadi 70 kali 7 itu merupakan kesempurnaan. Apa maksudnya? Ketika orang begitu sempurnanya menyakiti kita dengan begitu sempurna, sehina-hinanya, sejahat-jahatnya, dan yang sejahat dalam kesempurnaan dalam kejahatannya itulah engkau tetap harus mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Di dalam kesempurnaan orang itu menyakiti engkau, merendahkan engkau, menghina engkau, membuat engkau tersakiti, mengalami kepahitan, kebencian, dan segala apapun yang dia lakukan kepadamu. Ingat baik-baik, engkau tetap harus mengampuni. Batas kesempurnaan kejahatan orang itu, di situ jugalah engkau tetap harus mengampuni. Sejahat-jahatnya orang, menghinanya dia kepada diri kita orang tersebut, engkau tetap harus mengampuni. Sebegitu beratnya kata pengampunan. Ya betul. Dan itu menjadi dasarnya adalah sikap Yesus, tindakan Yesus ketika orang menyalibkan dia. Disitulah kesempurnaan kejahatan semua orang yang jahat kepadanya. Bahkan ketika Pontius Pilatus berkali-kali, nanti baca di dalam Yohanes, berkali-kali Pontius Pilatus mengatakan orang ini tidak bersalah. Tidak kudapati kesalahan apapun dalam diri orang ini. Tidak ada kesalahan sekalipun dari orang ini. Berkali-kali penulis Injil Yohanes mengatakan
Yesus tidak punya kesalahan. Bahkan seorang Pontius Pilatus yang tidak kenal Tuhan pun tidak mendapati kesalahan dia. Tetapi orang-orang yang benci kepadanya, orang-orang yang ingin menyalibkan dia, tetap berkata, salibkan dia. Mati, hukum mati dia. Biarkan dia dihukum mati dengan cara yang paling hina, itu disalib. Tetapi ketika Yesus menghadapi kematian, dia mengatakan, dan ini menjadi ukuran kita dalam pengampunan. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini menjadi batasan ketika kejahatan itu sempurna menimpa Yesus. Ketika segala yang jahat itu menimpa Yesus secara sempurna, di sana jugalah pengampunan itu tetap dijalankan. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan dalam cerita ini Yesus kembali mengingatkan tentang pengampunan. Dan dia memberi perumpamaan bahwa pengampunan adalah seperti seorang raja yang sedang menghitung utang-utang daripada orang-orang yang berhutang kepada dia. Kemudian ada seorang yang berhutang kepada dia, itu 10.000 talenta. Kemudian ketika dia harus membayar utangnya, betapa besar utangnya, sampai raja mengatakan, engkau harus dijual menjadi budak, istrimu harus dijual sebagai budak, anakmu juga dijual sebagai budak, dan seluruh harta milikmu harus dijual, dan itu baru cukup untuk membayar utang 10.000 dinar, 10.000 talenta. Nah kemudian dia menangis, Tuhan, Raja, tolong saya, ampuni saya, dan berikan saya waktu untuk melunaskan hutang-hutang saya. Tetapi raja tergerak hatinya karena belas kasihan. Lalu dia mengampuni orang itu. Ketika orang itu keluar dan mendapat pengampunan dari sang raja, dia mendapati temannya yang berhutang kepada dia 100 dinar. Tapi apa yang dilakukan? Dia cekik temannya yang berhutang kepada dia 100 dinar. Dan katakan, harus kau lunasi. Dia menyiksa temannya itu. Sampai orang itu harus melunasi yang dia hutangkan kepada dirinya. 100 dinar, saudara tahu, 100 dinar itu, satu talenta itu 10.000 dinar. Jadi satu talenta itu hanya, 100 dinar itu hanya 1/100 dari satu talenta. Saya ulangi, satu talenta itu 10.000 dinar. Jadi 100 dinar itu adalah 1/100 dari satu talenta. Sedangkan utang yang tadi diampuni oleh sang raja 10.000 dinar. Bayangkan 10.000 kali 100. Berarti 1.000.000 kali lipat. Diampuni oleh sang raja, tetapi baru 1/100 talenta saja ada orang yang berutang kepada dia tidak bisa mengampuni. Dan kemudian bahkan dia melakukan kekejaman. Paling tidak dari cerita ini ada 4 hal yang kita harus tangkap dengan baik untuk cara kita melepaskan pengampunan. Yang pertama, kita harus tahu persis melalui perumpamaan ini bahwa kita adalah pendosa besar. Semua kita pendosa besar. 10.000 talenta utang kita di hadapan Tuhan. Dan inti ceritanya, saking besarnya kau tidak bisa membalasnya. Kau tidak bisa membayarnya. Engkau harus dijual. Kau harus jadi budak. Istrimu harus jadi budak. Anakmu harus jadi budak dijual. Dan seluruh yang kau miliki, itulah harga hutangmu kepada sang raja, yaitu Tuhan, segala Tuhan, Yesus Kristus namanya. Yang berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka kejam, tetapi Tuhan tetap memberi pengampunan. Kasih-Nya panjang, seluas-luasnya, selebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, dari timur sampai barat tidak bisa menampung kasih-Nya besar. Kau pendosa besar, saya pendosa besar, kita semua pendosa besar, tapi kasih-Nya lebih daripada dosa kita. Tapi pertama kau harus tahu, dan saya harus tahu, kita semua harus tahu, kita pendosa besar. Tidak ada yang suci, tidak ada yang kudus. Semua sudah jatuh dalam dosa. Semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Semua sudah menjauh
pasal 3, pasal 6. Tidak tahu persis bahwa di tengah-tengah kesulitan kita itu Tuhan mengampuni. Di tengah-tengah dosa kita yang besar itu Tuhan mengampuni kita. Itu yang pertama. Jangan pernah engkau sombong. Sehingga Paulus mengatakan jangan pernah engkau bermegah. Karena engkau dan saya hanyalah orang-orang yang berdosa. Kita pendosa besar. Dan kita harus tahu. Kalau kita tidak tahu, kita tidak bisa mengampuni orang lain. Kita harus tahu yang langkah pertama. Kita pendosa besar. Saking besarnya, harusnya kita jadi budak. Dijual. Bahkan seluruh keluarga kita dijual, bahkan seluruh harta kita harus dijual, baru menutupi semua dosa kita, utang dosa kita kepada Tuhan, kepada Kurios, kepada my Lord, our Lord, Tuhan segala Tuhan, Yesus Kristus namanya. Yang kedua, kita harus tahu kita diampuni oleh Tuhan. Dalam cerita tadi, sebesar itu dosa hutang daripada orang tadi. Tetapi ketika dia berkata, ampuni aku, berikan aku waktu untuk melunasi. Apakah mampu? Tidak mungkin. Tetapi tergeraklah hati sang Tuan, sang Raja dengan belas kasihan. Hanya karena belas kasihan, engkau dan saya diampuni. Bukan karena kehebatan, bukan karena persembahanmu. Kau pikir kau mempersembahkan sekian juta, sekian miliar kepada Tuhan. Tuhan lebih kaya. Tuhan sangat kaya dan terlampau kaya untuk diukur dengan persembahan kita. Kau berkata, aku sudah mempersembahkan waktuku melayani Tuhan. Itu terlalu kecil. Engkau berkata, aku sudah memberi yang terbaik sama Tuhan. Belum. Dibandingkan dengan pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita adalah orang yang diampuni. Itu harus tahu. Pengampunannya tidak bisa dibalas. Karena mahal. Karena mahal, maka dia berikan kepada kita gratis. Dan tetapi bukan murahan. Murah, kita diberi murah gratis bukan karena murahan, tapi karena tidak bisa kita bayar. Tidak bisa kita raih, tidak bisa kita dapat. Semua karena anugerah Tuhan. Harus tahu persis itu. Semata-mata karena anugerah Tuhan. Sola gratia. Semata-mata, kata Martin Luther, karena anugerah Tuhan. Jangan sombong, jangan bermegah, dan jangan berhitung dengan Tuhan. Aku sudah begini Tuhan, aku sudah begini Tuhan, aku sudah begini Tuhan. Tidak pernah sebanding. Tidak pernah bisa kau bayar. Tidak pernah bisa saya bayar. Tidak pernah bisa dibayar oleh manusia. Karena pengampunan itu hanya bisa dikerjakan oleh belas kasihan. His mercy. His love, kasihnya, belas kasihannya, kasih karunia-Nya, His compassion, belas kasihan Tuhan kepada kita. Itu yang membuat saya dan saudara diampuni. Diampuni. Dan kita berbahagia. Kenapa? Berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Berbahagialah orang yang diampuni kesalahannya. Berbahagialah orang yang ditebus segala hutang-hutangnya kepada Tuhan. Dan kita menjadi orang yang diampuni. Kau harus tahu kita diampuni. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara dan saya harus tahu bahwa kita sulit mengampuni. Dan dalam cerita tadi katakan betapa mudahnya orang itu menerima pengampunan dari sang raja. Dia sangat senang. Tapi ketika orang lain yang melakukan kesalahan, kita sulit mengampuni orang lain. Kita sudah dikuasai dosa. Kita sulit untuk mengampuni orang lain. Ketika ada orang lain yang melakukan kesalahan, merendahkan kita, menghina kita, tidak menghargai kita karena kita punya harga diri yang tinggi, kemudian kita merasa terhina, kita merasa tersakiti, kita merasa tidak dihargai di dalam pertemuan-pertemuan orang. Kita orang besar, kita orang hebat, kita orang punya jabatan, kita punya kekayaan, kemudian datang dan orang mungkin di dalam gereja tidak mempersilakan duduk di depan, kemudian kita marah. Saya orang hebat, saya donatur, saya yang membangun gereja ini, kemudian saya merasa dihina. Kita sulit mengampuni. Kalaupun orang itu kurang menghargai, kalaupun orang-orang di sekeliling kita tidak bisa menghargai kita, tidak menempatkan diri kita sebagaimana mestinya, ampuni dia. Kita sulit mengampuni.
Karena ada hawa marah, hawa amarah kita, hawa kebencian kita. Semua kedagingan itu masih bertarung dalam hidup kita. Dan kemudian kita kadang-kadang kalah. Kadang-kadang kita jatuh dalam hal itu. Dan kita kalah untuk membenci orang lain daripada mengampuni orang lain. Ada pilihan, dua pilihan. Di dalam rahmat Tuhan engkau bisa mengampuni. Tetapi kalau kau tidak dalam rahmat Tuhan, pasti engkau akan membenci, dendam, kepahitan kepada orang. Sehingga apapun yang mereka kerjakan, yang pernah menyakiti engkau, engkau akan berkata, aku membenci engkau. Aku tidak bisa mengampuni. Melihat wajahmu tidak bisa. Mendengar suaramu tidak bisa. Melihat langkahmu tidak bisa. Apapun yang kau kerjakan pasti buruk, pasti jahat, pasti tidak baik. Ketika image yang buruk itu sudah melekat menjadi sebuah kepahitan, menjadi dendam, dan juga kekerasan hati kita untuk tidak mengampuni orang tersebut, maka kita sudah masuk ke dalam jurang kebencian yang paling dalam. Kau ingat baik-baik, kita sulit mengampuni orang lain. Kenapa? Karena kita sudah jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa sudah dikuasai dosa. Dan sifat nature, natural kita menjadi pendosa yang cenderung lebih cinta dosa, lebih cinta hawa nafsu, lebih cinta amarah, lebih cinta yang negatif daripada kebenaran firman Tuhan, pengampunan, kasih, belas kasihan, dan yang lain-lain yang diajarkan oleh Tuhan. Kemudian yang keempat, ini yang terakhir buat kita sekalian, supaya kita mengerti dengan baik apa yang harus kita kerjakan di hadapan Tuhan berkaitan dengan cara mengampuni atau cara melepaskan pengampunan. Yang keempat, engkau harus tahu bahwa kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang di sekeliling kita itu kecil, sangat kecil dibandingkan dengan pengampunan yang dari Allah kepadamu dan kepadaku. Dosa yang dilakukan orang kepadamu, kesalahan yang dilakukan orang kepadamu dan kepadaku, hal-hal yang menyakitkan yang kerjakan orang kepadamu dan kepadaku, terlalu kecil jika dibandingkan dengan pengampunan yang Allah kerjakan lebih dahulu, yang telah tadi dikatakan dalam firman tadi, telah dilakukan Sang Tuhan, Sang Raja, Sang Tuhan, Lord Kurios itu, Tuhan dan Tuhan dalam hidup kita itu, kepada saya dan kepada saudara. Terlalu kecil. Enggak Pak Pendeta, kecil sekali. Dia menantu saya, Pak Pendeta. Dia tidak menghormati saya. Saya dibilang mertua anjing. Dibilang mertua kurang ajar. Saya dibilang saya udah tua, Pak Pendeta. Saya sudah umur 80, 70, 60, 90. Terlalu sakit, terlalu kejam. Saya mau cuma katakan, bukan kata saya. Saya juga berjuang dalam hal itu, dalam pengampunan. Tetapi firman Tuhan harus saya sampaikan. Ampuni orang itu. Karena terlalu kecil yang dia buat dibandingkan apa yang Allah kerjakan dan telah Allah kerjakan di dalam pengampunan. Tetapi Bapak, suami saya jahat. Suami saya bermain perempuan. Dia sudah saya ampuni 1 kali, 2 kali, 3 kali, berkali-kali Bapak. Berpuluh-puluh kali dia sudah mengkhianati saya. Tinggalkan kami. Anak-anaknya bertahun-tahun balik lagi. Dia tinggalkan kami bermain perempuan dan dihabiskan semua harta. Kami semua menderita. Anak-anak susah sekolah semuanya. Saya sulit mengampuni Pak Pendeta. Saya katakan, saya juga berjuang dalam pengampunan. Tetapi firman Tuhan harus disampaikan. Ampuni orang yang bersalah kepadamu. Berapa kali sesempurna-sempurnanya kejahatan orang yang jahat kepadamu? 70 kali 7. Kesempurnaan yang jahat itu kau harus ampuni. Seperti ketika orang begitu sempurna jahatnya kepada Yesus. Ketika orang Pontius Pilatus mengatakan dia tidak bersalah pun. Di sana juga Tuhan menyampaikan, melepaskan pernyataan pengampunan. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jangan melihat siapapun. Jangan menjadikan saya
atau hamba Tuhan sebagai model, tetapi jadikanlah pengampunan Kristus sebagai model. Seberapa panjang kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kau harus lihat kepada Yesus. Jangan lihat siapapun. Lihat kepada Yesus. Sebegitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya. Walaupun dia tahu anaknya akan disiksa, mati, dikubur, dan dihina. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan saudara dan saya juga. Maka dia mengaruniakan Yesus Kristus. Tuhan Sang Pengampun itu. Apa yang dikerjakan orang-orang di sekeliling kita. Tidaklah besar. Terlalu kecil. Seperti 100 dinar. Hanya 1/100 talenta. Tetapi utangmu dan utangku 10.000 talenta. 1/1 1/1 Kira-kira sebegitulah besarnya kasih Allah kepadamu dan kepadaku. Dan sebegitu juga kita harus belajar seperti Kristus yang mengampuni. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, cara melepaskan pengampunan adalah semuanya di dalam rahmat Tuhan. Tapi kau harus tahu, engkau pendosa besar dan saya pendosa besar. Kita juga harus tahu, kita sudah diampuni di tengah dosa yang tidak mungkin kita bayar itu. Kemudian kita juga harus tahu bahwa kita orang yang sulit mengampuni. Kita bukan orang yang begitu baik. Kita bukan orang yang sangat baik. Kita bukan orang yang sangat-sangat suci dan mulia. Tidak. Kita sulit mengampuni. Karena nenek moyang kita sudah diperbudak dosa. Maka kita cenderung lebih cinta kepada dosa. Yaitu kebencian, dendam, kemarahan, kepahitan, dan segala macam. Dan kekerasan hati untuk tidak mengampuni orang lain. Dan kita harus akui, kita sulit mengampuni. Ketika kita mengakui itu kepada Tuhan, maka Tuhan menurunkan rahmat-Nya. Dan kemudian yang keempat, kita harus tahu bahwa semua yang dikerjakan orang lain yang menyakiti kita terlalu kecil dibandingkan kasih Tuhan. Maka saat itu engkau bisa datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, berikanlah rahmat-Mu, berikanlah karunia. Ajari aku mengampuni yang paling jahat kepadaku dan semua yang menyakiti aku. Anakku, menantuku, orang di kerjaan, orang jemaat, atau bahkan mungkin hamba-hamba Tuhan yang mengecewakan engkau. Datang kepada Tuhan. Pengampunan Tuhan jauh lebih besar daripada semua yang sudah menyakiti engkau. Dan ketika itu, Tuhan akan memberkati engkau. Minta kepada Tuhan, karuniakanlah kepada kami ya Tuhan, kemampuan, kuasa untuk mengampuni, supaya kami tahu Engkau Tuhan yang penuh kasih, Engkau Tuhan yang baik, sehingga kita juga belajar seperti Kristus. Ampunilah mereka ya Tuhan. Bukankah itu juga doa Bapa kami? Seperti kami juga mengasihi mereka, ajari kami mengasihi orang yang jahat kepada kami ya Tuhan. Kiranya hari ini kita belajar satu hal yang terbesar, yaitu pengampunan dan kasih Tuhan. Cara melepaskannya berpusat kepada karunia dan anugerah Tuhan Yesus. Dan kesadarannya, tahu kita pendosa besar, tahu kita diampuni, tahu kita sulit mengasihi, tahu kesalahan orang lain terlalu kecil dibandingkan dengan pengampunan dan kesalahan kita kepada Tuhan. Maka kalau kau sudah punya kesadaran 4 ini, kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain. Kita mampu di dalam rahmat Tuhan. Kita mampu karena kita hebat di dalam anugerah Tuhan. Kau baru mampu melepaskan pengampunan. Ampunilah mereka ya Tuhan. Dan biarlah mereka bertemu Kristus dan menjadi baik dan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan kami dipulihkan saling mengasihi, saling membangun dalam keluarga yang rusak hancur, dalam gereja yang mungkin kita rusak dalam hubungan, atau di tengah-tengah pekerjaan kita tetap saling mengasihi. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, biarlah kita bersandar kepada Tuhan. Bersandarlah penuh kepada Dia dan jadikan Dia model dalam pengampunan itu. Kiranya rahmat Tuhan menolong kita semua, dan segala firman Tuhan hari ini kami kembalikan kepada pertolongan Tuhan. Roh Kudus yang akan mematrai
menyempurnakan, dan memampukan kita untuk bisa melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Mari kita berdoa dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kita semua. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba sudah selesai memberitakan firman tentang pengampunan. Kiranya Tuhan yang merahmatinya dan menganugerahkannya, agar kami dapat melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kami, seperti Engkau mengampuni orang yang bersalah kepada Engkau, yang menyalibkan Engkau, yang jahat, memfitnah dan menghina dan mencemooh Engkau. Kau berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ajari kami seperti itu, mengasihi orang yang jahat kepada kami, musuh kami, orang-orang yang menyakiti kami, mungkin anak kami, mungkin keluarga kami, mungkin suami kami, mungkin istri kami, mungkin orang-orang sekeliling kami, mungkin orang di gereja. Ajari kami untuk mengampuni. Kiranya Tuhan yang menolong. Jemaat yang kasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Tuh kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam dan pertolongan di dalam Roh Kudus, kiranya menolong kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan berkat ini cukup menolongmu, memampukanmu untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Dan berkat ini cukup membuat engkau menjalani hari yang Tuhan beri dengan ucapan syukur, bersukacita, dan bebas dari kebencian, dari dendam, kepahitan, ataupun tawar hati. Dan berkat ini cukup menolongmu untuk membagikan kasih pengampunan kepada orang di sekelilingmu dan menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang dimanapun engkau berada. Dan berkat ini cukup juga untuk memampukan kita semua untuk hidup berkenan dan meninggalkan hidup kita di dalam kasih dan kemuliaan Tuhan, dan kita akan bersama-sama Tuhan di dalam hidup yang kekal. Hanya di dalam nama Yesus kami mau alaskan doa berkat ini. Haleluya. Amin.